Hai, selamat sore everybody. Pertama-tama, siapkan Oreo yang satu bungkus gede yang ukurannya tuh 330 gram. Ada beberapa keping di dalamnya, kebetulan saya nggak hitung. So, kita keluarin dia dari bungkusnya. Kemudian, kita pisah-pisahin antara putih dan biskuitnya. Nah, buat biskuitnya itu, kamu masukin ke dalam blender, guys. Seperti ini. Pokoknya dikerjainnya step by step sampai semua biskuit Oreo-nya habis dan semuanya masuk ke blender. Nah, setelah semuanya tercampur, maksudku setelah semuanya biskuitnya masuk blender, kamu blender dia, haluskan dia sampai dia hancur berkeping-keping. Oke, next kamu masukkan 2 sendok makan margarin. Aku pakai yang merek Blue Band karena rasanya lebih gurih tentu saja. Dan bikin dia cair, buat dia cair di api yang sangat kecil. Oke. Terus kamu ambil serpihan blenderan Oreo yang udah halus, kemudian kamu campurin dengan 2 sendok makan margarin yang sudah cair tadi. Nah, setelah itu kamu mix well antara margarin dan serbuk Oreo-nya, campur dan pastikan semuanya kena margarin ya guys. Ini tuh berfungsi juga untuk pemersatu setelah biskuit tadi bercerai-berai. Jadi margarinnya nanti kelak jadi pemersatu. Oke, kamu mix well aja dulu dan pastikan gak ada gerundalan-gerundalannya. Kalau ada, biarkan gerundalannya itu masuk mulut. Nah, pastikan tangan kamu bersih guys. Takutnya kamu habis ngupil, kemudian kamu pegang ini dan rasanya makin gurih, itu di luar tanggung jawab aku karena aku di sini udah cuci tangan. Oh ya, by the way, ini yang ada di rumah saja. Kalian lagi nyobain apa sih? Kadang-kadang tuh buat membunuh kebosanan itu ada berbagai macam cara. Terkadang dengan baca buku, ataukah kamu lagi filming kayak yang saya lakukan ini. Ini adalah video kelima semenjak masa karantin. Lumayan produktivitas aku bertambah karena di rumah aja ya kan. Jadi gitu deh, lumayan buat AdSense-nya nanti. Jadi teman-teman jangan lupa like ya, jangan lupa subscribe channel ini. Bantu aku biar tetap ada dan tidak menghilang dari peredaran. Oke, next kamu siapin 100 gram keju. Resep dasarnya sih dia pakainya 80 gram, cuman gue pakainya 100 gram. Kenapa? Karena keju kan enak guys, rasanya enak, semakin banyak semakin bagus. Jadi nggak ngaruh ya kalau misalnya kamu kamu memperbanyak kejunya gitu. Terus masukkan dia ke dalam blender. Nah, roti tawar yang gak ada rasanya, lembar, disoek-soek sesobek hati kita yang lagi karantin di rumah, yang orang bilang cuma 14 hari, kalau aku sendiri sudah 40 hari ding di rumah. Bayangin tuh. Nah, ambil 1 sendok makan gulaku, enggak 1 sendok makan. Kayaknya aku pakai 6 sendok makan, tapi di resepnya sih sebenarnya 8 sendok makan. Soalnya kalau terlalu manis bisa kram tenggorokan dan bisa kena diabetes. Dan saya rasa kalian juga para emak-emak muda di luar sana juga sudah cukup manis, jangan tambah penyakit ya. Nah,
Masukkan satu sachet swallow, jangan sendal ya. Ini swallow agar-agar, bukan swallow sendal. Oke, kamu masukkan. Kemudian sekali lagi untuk membuatnya larut, enggak ding, sebelumnya pakai 1 sendok makan maizena dulu. Nah ini pakai 1 sendok makan maizena. Kemudian siapkan 500 ml susu cair. Nah ini aku tambahin 200 ml lagi air biasa, air putih matang. Kemudian aku campurkan dengan 1 sachet susu dengkau. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu dengkau enak dan ini tidak di endorse. Oke, sekarang blender dia dalam kecepatan yang sedang. Buat semua adonannya tercampur rata. Pastikan semuanya larut ya guys. Jadi kamu kayaknya ngeblend mereka itu 5 menitan, 2 menit 3 menit terserah deh, yang penting kalau blender kamu bagus. Kayaknya sebentar aja. Oke, di sini sebenarnya saya salah, sebenarnya nggak bisa pakai kertas, tapi ya mau gimana lagi, videonya udah berjalan, aku lihat di lemari ternyata ada kertas warpingnya, tapi saya sudah terlanjur menggunakan kertas makan. Jadi udahlah ya, karena ini sudah terlanjur dan ini sudah di filming dan ini sudah proses editing dan ini sudah proses pengisian suara, jadi sabar aja. Kita masukkan campuran Oreo yang sudah dicampur rata dan diamkan sebentar. Terus kita tap-tap ke dasar loyang. Jadi di sini harus pondasinya kuat. Kalau pondasi kamu nggak kuat, hidup kamu bisa berantakan. Jadi usahakan tap-tap sesabar mungkin dan biasakan semuanya benar-benar rapat dan padat. Oke, kamu siapkan pan bersih, masukkan yang tadi kita blender bareng-bareng. Adonan itulah yang tadi. Nah, masak dia di api yang kecil. Kenapa? Karena takutnya dia menggumpal kiri dan kanan. Pastiin jangan pakai panci tipis guys kalau kamu ingin bikin cheesecake, karena kalau misalnya kamu pakai panci yang tipis, kita membuat tingkat kematangannya tuh gosong. Saya nggak tahu saya salah apa enggak, tapi selama ini sih kalau mau buat cheesecake or apapun itu saya pakai selalu panci keramik. Pokoknya rasanya beda aja, nggak ada bau gosong gitu deh. Jadi kamu pakai whisper untuk bikin dia tercampur rata dan pastikan jangan tinggalkan adonan ini sedetik pun. Tatap dia sampai air mata kalian berlinang-linang. Oke guys, kayaknya setelan apinya kayak gitu deh, api kecil. Dan terus kamu aduk sampai kental, dan ketika dia udah matang dia akan memberi kode kedipan. Mau lihat kedipannya? Bentar ya. Pada saat whispernya diangkat, dia akan mengedipkan mata. Itu artinya dia telah siap untuk diangkat, dieksekusi, kayak gitu. Nah, setelah kamu aduk dan adonannya sudah seperti ini, angkat dan berkedip. Matikan kompor, kemudian tetap aduk, jangan biarkan dia nggak diaduk. Tapi mohon maaf, ini karena mesti setting kamera jadi kalian biasa lihat saya nggak mengaduknya ya kan, tapi sebenarnya saya mengaduknya dengan sangat sengsara guys. Karena lengan saya bisa-bisa berotot kalau bikin ini tiap hari.
Enggak, ding. Oke, kamu masukkan dia ke dalam Oreo, terus padat-padatin dulu. Padat-padatin kan ke bawah, kemudian biarkan dia dingin sampai benar-benar dingin, kemudian kamu masukkan ke kulkas. Tujuannya biar cheesecake ini lebih set lagi, biar dipotongnya tuh lebih halus, teksturnya lebih lembut, dan dia lebih ngeset lagi sih. Nah, setelah beberapa menit dalam kulkas, keluarkan dia, kemudian taburkan dengan sisa Oreo. Kayaknya 2 butir 3 butir cukup lah ya untuk kamu taburkan sebagai topping di atasnya. Dan cheesecake aku siap untuk disajikan. Ini adalah kegemaran anak-anaknya aku di rumah, guys. Dan cheesecake ini dipersembahkan oleh yang pegang kameranya gemeteran karena belum makan nasi, dipersembahkan oleh anak-anak yang berisik pada saat filming ini dilakukan, dan dipersembahkan oleh yang paling sabar nyuci semua perkakas-perkakas setelah saya syuting. Oke, terima kasih ya udah nyaksikan video singkat ini. Untuk menyaksikan resep-resep yang lainnya, kamu bisa lihat di channel YouTube-nya aku, Ratu Fate. Silakan scroll, itu subscribernya udah banyak banget, guys. Tidak maukah kalian menjadi salah satu dari keluarga besarnya Nyai? Oke, see you on my next video. Bye, guys.